Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang memang melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada saya ini kan tidak tergantung zona waktu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ini dari JFT Pexos. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Saya JFT Pexos ingin membuat jurnal tentang pengalaman saya mendampingi klien. Metode apa yang tepat untuk digunakan apabila saya mewawancarai 1 atau 2 klien? Baik, ini, sebelum saya masuk ke jawabannya, saya sebetulnya agak bingung ya dengan pertanyaannya untuk metodenya. Karena gini, kegiatan pengabdiannya ini bentuknya seperti apa gitu, karena, saya agak bingung kalau nggak ada contohnya gitu ya. Jadi ini saya sudah mencari apa namanya, kegiatan dari JFT ya, yang saya dapatkan dari internet sebagai contoh. Sebentar saya share screen ya. Di mana tadi? Ya, nah mungkin seperti ini salah satu judul ya di dalam berita, kegiatan pembinaan dan koordinasi jabatan fungsional tertentu, pekerja sosial dengan tim penilai angka kredit. Nah, walaupun sudah dijadikan berita gitu ya, kita masih bisa membuat kegiatan kita, baik pengabdian ataupun penelitian itu menjadi sebuah jurnal ya Bapak Ibu. Nah, mungkin JFT ini misalkan ya, bekerja sama membantu klien dengan, kliennya ini, misalkan ada dokter, perawat, mungkin seperti itu ya. Yang kemudian membantu dalam pengumpulan kegiatan. Nah, yang kita bisa lihat di sini, misalkan ya, jurnalnya apa namanya, laporan yang sudah diberikan, kemudian ingin dijadikan jurnal, kita bisa lihat ini, yang bisa kita ambil, ini pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi yang inovatif. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu dijadikan artikel, gitu, jadikan artikel dalam jurnal. Nanti tinggal isinya disesuaikan. Misalkan di latar belakang itu mengapa melakukan kegiatan pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi yang inovatif. Ya, jadi latar belakangnya termasuk di situ kan ada menjelaskan pemilihan lokasinya gitu ya. Nah, saya juga kembali kepada contoh dari jurnal yang saya ini ya, sebetulnya nanti ada juga. Jadi di situ di latar belakang kita sebutkan alasan mengapa ada pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi yang inovatif di lokasi yang ditentukan. Misalkan di sini adalah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian metodologinya. Nah, kalau metodologinya ini mungkin yang dimaksud Bapak, Ibu atau JFT tadi ya. Metodologi itu adalah pemberian pengembangan modelnya ini seperti apa. Jadi bukan mewawancarai klien kita gitu, tapi apa sih yang diberikan gitu ya metodologinya, atau tahapan apa yang diberikan kepada masyarakat, itu yang dimasukkan ke metodologi. Kemudian hasilnya seperti apa, misalkan dari pengembangan model tadi harapannya kan apa namanya, di tujuannya nanti akan ada pelayanan yang lebih baik, misalnya seperti itu ya, dan ada rehabilitasi yang inovatif ini, hasilnya seperti apa di dalam kegiatan Bapak Ibu ini yang diberikan. Jadi bukan metodologi ini bukan metode ya, bahasa tadi metode mewawancarai klien itu kurang tepat ya. Jadi nanti malah berbeda konsepnya. Kalau ceritanya misalkan klien 1 dengan klien 2 apa namanya, tidak sama, ya nggak bisa dijadikan satu artikel juga kan ya. Kemudian ini Bapak Ibu, apa namanya, saran saya kliennya malah dijadikan penulis kedua ataupun ketiga gitu. Jadi, kita menulis itu kan sebaiknya tidak sendirian ya.
Nah, ini seperti saya contohkan yang jurnal saya kemarin, saya kembalikan ya, di jurnal saya kemarin. Ya ini, dari sini saja. Ini penulisnya itu tidak sendirian gitu, tidak sendirian. Jadi bisa Bapak Ibu misalkan menawarkan kepada klien Bapak Ibu ya, kalau misalkan memang, dalam kegiatan JFT tadi, kliennya itu terdiri dari, banyak gitu, ada 10, nah terlalu banyak ya, bisa lah, misalkan kita menuliskan tapi sebetulnya boleh, tidak ada batasan untuk menulis, berapa banyak, apa namanya, jumlah penulis di situ, tapi kita lebih baik memilih yang paling utama saja, yang menurut Bapak Ibu memang berperan di sana, misalkan dalam kegiatan JFT tersebut, kliennya ini kan ada klien-klien utama ya, yang Bapak Ibu, bantu. Biasanya kan yang lain itu membantu di teknis aja, yang bisa memasukkan, 2 atau 3 orang untuk menjadi penulis, begitu. Jadi tidak ngefek malah ya, tidak, maksudnya di sini tidak berefek pada kalau kalau bicara di dosen itu gitu ya, itu penulis pertama itu porsinya lebih besar gitu. Jadi dan porsinya itu sudah disediakan, tidak, tidak terpengaruh oleh jumlah banyaknya penulis kedua maupun ketiga gitu. Jadi saya rasa tidak apa-apa dan malah bagus ya, karena ini menunjukkan, eee, adanya apa nih, penghormatan ya, apresiasi dari Bapak Ibu ketika mengambil, data dari klien dan klien setuju untuk malah menulis bersama-sama itu boleh gitu. Ya jadi, misalkan pun, klien satu ini tidak saya agak susah menulis gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh tadi yang mewawancarai biasa saja, tetapi yang menulis tetap Bapak Ibu. Nah, ini bisa dimasukkan kepada penulis kedua. Jadi metodenya itu ya wawancara ya. Kalau metode pengumpulan data sama saja modelnya, bisa wawancara, bisa, menggunakan kuesioner, observasi itu juga bisa ya. Jadi model wawancara pun mau sifatnya yang terstruktur, kalau terstruktur itu kan ada menyiapkan pertanyaan gitu ya Bapak Ibu ya, sudah menyiapkan pertanyaan dan tidak keluar dari konteks yang ditanyakan. Ada yang sifatnya semi terstruktur berarti ya bisa ditambah-tambahkan, misalkan sudah buat pertanyaan, kemudian waktu bertanya itu ada yang keselip, saya langsung tanya lah, tidak harus sesuai dengan apa ini, yang ditulis di pertanyaan di wawancara, di pertanyaan sudah dibuat, misalkan seperti itu ya. Atau malah malah tidak terstruktur, kalau tidak struktur ya pokoknya asal bicara ya gitu ya, asal bicara, asal ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang ingin di apa namanya, dimasukkan sebagai judul tadi seperti yang saya contohkan tadi ya, di slide tadi ada pengembangan model pelayanan dan rehabilitasi yang inovatif. Nah, terkait dengan itu ngobrol biasa, direkam gitu ya Bapak Ibu, kemudian, kira-kira yang diperlukan apa untuk membuat jurnalnya gitu. Nah, itu perbedaan dari kegiatan pengabdian dengan penelitian ya. Kalau penelitian, eee, apa namanya, mungkin akan dibahas lebih lanjut nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang bertanya gitu. Ya maaf, jadi ini jurnal pengabdian ya, saya berikan contoh karena pemberian kegiatan pengabdian saya waktu itu memberikan mesin pengadonan gitu ya. Jadi tujuannya memberikan keterampilan penggunaan mesin pengadonan kepada mitra sasaran. Kemudian meningkatkan karakteristik produk menjadi lebih baik jelasnya ya, peningkatan kapasitas dan efisiensi biaya produksi kerupuk ikan. Jadi tidak harus seperti ini, tapi ada latar belakang yang dibuat ya, latar belakang mengapa tadi misalkan melakukan pengembangan, model pelayanan dan rehabilitasi yang inovatif ini kemana itu juga boleh ya, latar belakang ini sebetulnya, menjelaskan 1 sampai 2 kalimat mengenai, eee, apa namanya, kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kemudian tujuan dari kegiatan pengabdiannya apa, kemudian langsung kepada, eee, metodologinya ya, metodologi kemudian hasil. Nah, yang sedikit berbeda ketika menyusun kegiatan pengabdian dengan kegiatan penelitian ya Bapak Ibu,
Jadi di sini metodologinya itu langsung kepada tahapan apa sih yang akan diberikan tuh. Misalkan memberikan model pengembangan pelayanan tadi dengan apa, rehabilitasi yang inovatif tuh bagaimana caranya menyampaikan kepada masyarakat gitu. Misalkan bidikannya dan sasarannya adalah masyarakat, tahapannya seperti apa. Nah, ini yang diceritakan di dalam metodologi. Sedangkan nanti kalau hasilnya, ya sesuai dengan hasilnya, hasil pelatihannya ya, hasil pengabdiannya tadi, seperti apa gitu hasilnya, gitu. Jadi saya rasa ini mungkin ya yang ditanyakan oleh, Bapak Ibu atau teman-teman dari CFT tadi ya, mungkin, eee, itu yang dari saya. Jadi daripada, mewawancarai klien, ya betul ada kegiatan mewawancarai klien, tetapi di sini memasukkan klien itu sebagai penulis juga dan kita membuat jurnalnya itu mengenai hasil kegiatan pengabdiannya. Satu-satu juga bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya punya banyak klien kan gitu ya, klien satu mengenai ini, klien 2 mengenai ini, banyak tulisan nanti ya kan bisa dibuat. Ini justru sangat bagus sekali kalau Bapak punya bank data yang, kemudian ingin dipublikasikan semuanya satu-satu, malah, sangat bagus gitu ya, di dalam kegiatan pengabdian. Ini bisa dijurnalkan seperti ini maksudnya ya. Jadi sertakan, apa namanya, sertakan klien tersebut menjadi penulis kedua atau ketiga. Dan ini kan sifatnya ya menginformasikan ya kepada beliau. Biasanya kan langsung malah apresiasi sekali, malah senang biasanya ya kalau sudah dimasukkan ke penulis kedua atau tiga. Saya pun kalau minta bantuan mahasiswa gitu ya, misalkan membimbing skripsi gitu. Jadi mereka mengikuti proyek saya, kemudian saya akan masukkan jadi penulis kedua dan ketiga walaupun tidak dapat apa ini semacam fee gitu kan kalau jurnal, tapi kan ada nama yang ketika kita publikasikan muncul gitu namanya. Jadi kebanggaan ya seperti itu Bapak Ibu. Uh, Jurnal pengabdian ini bisa ya langsung di apa namanya masukkan saja ke JC untuk di apa mumpung di sini juga tidak berbayar ya di itu saja jawaban dari saya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.